Baru ada PSS mendatangkan pemain baru, Pemain asing baru, striker Michel Chagas. Masuklah dia ke PSS Sleman. Itu nilainya itu sekitar 4,35 miliar. Dia bahaya di luar kotak penalti, di dalam kotak penalti dia mungkin tidak terlalu berbahaya. Nah, ini Ronaldonya Brasil. Tapi kalau Chagas ini saya pikir dia lebih suka ke bola-bola matang yang datang ke dekat badan dia gitu. Pemain Asia kalau mau ambil yang pemain Asia level 1 dari Australia, dari Jepang asli ya. Kembali lagi bersama saya Aryan Ahmad, host tercinta Anda dan pengamat bola tercinta kita Bung Ananto di Radar Jogja Podcast Main Bola. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Rian. Apa Ananto, kabar? Baik-baik. Kita akan membahas isu-isu terkini terkait sepak bola. Terutama PSS Sleman Iya, lagi ya. jelas dong. Karena yang kabar terbaru ada PSS mendatangkan pemain baru, Pemain asing baru, striker Michel Chagas. Oke. Bagaimana menurut Bu Ananto? Apakah ini akan menjadi mesin gol PSS ya. PSS Sleman? Oke. Ini yang dicari-cari PSS Sleman? Oke, sebelum kita bahas apakah ini nanti akan jadi mesin gol atau seperti apa, kita lihat dulu statistik dan karakter ya, dan biodata dari pemain ini kan. Nama pemain ini cukup panjang Rian. Saya dapat dari Transfermarkt nih, transfermarkt.com. Dari datanya saya dapatkan dari situ. Dari namanya Michel Ruan da Silva Chagas. Dia biasa dipanggil dengan Michel Chagas ya. Dia lahir di kota Recife. Recife itu sebuah kota besar di Brasil. Ya, 6 Juni 89 atau kalau nggak salah sekarang 33 tahun. Tinggi badannya 183. Ini cukup tinggi juga. Kalau 183 ini kalau teman-teman pengen membandingkan ya mungkin setinggi Rian. Rian ini 183 ya. Saya 180. 180. Kalau saya 183 berarti seukuran saya. Ya, seukuran Ananto lah. 183. Jadi tinggi badannya segitu dan ini di atas rata-rata tinggi badan pemain-pemain asli Indonesia kan. Kalau pemain asing banyak yang tinggi badannya segitu. Nah, ini dia itu banyak menghabiskan karir itu di Liga Swiss. Jadi di musim pertamanya waktu dia junior itu dia juga bermain di Liga Swiss juga. Yang pertama dia bela itu namanya SCYF Juventus Zurich. Ini klub di ibu kota di kota Zurich ya. Kota Zurich di Swiss. Dia berlaga di kompetisi Liga 3 Swiss atau promotion division atau apa namanya, challenge division saya lupa gitu kan. Jadi ada istilahnya berbeda-beda kalau di Liga Swiss. Terus kemudian di klub ini dia itu bermain selama 120 pertandingan dan dia mencetak 55 gol. Cukup produktif ya, Dan kemudian setelah itu dia pindah ke Winter Tour Liga 3 Swiss juga. Dengan statistik pertandingan dia bermain 61 pertandingan dan dia mencetak 8 gol. Kemudian dia pindah ke divisi utamanya Liga Swiss, divisi 1, Liga 1-nya Swiss. Bersama Servette. Servette ini di Liga 1 Swiss dia bermain 59 kali dan mencetak 24 gol, cukup bagus performanya. Tapi setahun kemudian dia pindah lagi di Rapperswil FC atau SC saya kurang paham ya. Ini Liga 3 juga, Liga 3 lagi, turun lagi dia bermain 59 kali 37 gol dia cetak. Ya toh, kemudian dia keluar Swiss, keluar Eropa, bermain di Liga 2 Cina, Tiongkok, Liga 2 Tiongkok. Namanya Nantong Ziun. Dia bermain selama 43 pertandingan dan 14 gol dengan 14 gol. Nah, musim berikutnya dia pindah ditarik ke Liga 1 Swiss, dia bermain di klub Grasshopper. Nah, Grasshopper ini salah satu klub terkenal ya di Prancis, di Swiss.
Ini masuk Liga 1 dia kalau teman-teman yang ingat Mo Salah itu juga sebelum diambil Chelsea, sebelum ke Inggris dia juga pernah bermain di Liga Swiss. Kalau nggak salah Young Boys nama klubnya itu kan. Nah, Grasshopper ini satu level dengan Young Boys, RVT, Grasshopper, kemudian ada FC Lucerne yang pernah dibela oleh Kurniawan Dwi Yulianto. Waktu dia selepas Primavera dia juga sempat bermain di Liga Swiss, mainnya di FC Lucerne. Nah, ini klub-klub yang memang menjadi juga ada FC Zurich. FC Zurich itu juga klub-klub Liga 1 Swiss yang sering tampil di kompetisi Eropa ya, Liga Champion ataupun Liga Europe ataupun Conference League ya. Ya ini yang itu. Dan selanjutnya setelah dari FC Gießen di Liga 2 Swiss dengan satu pertandingan dia kemudian turun ke Winter Tour ya. Di Winter Tour dia nggak dimainkan, nggak bermain, kemudian dia sempat berstatus tanpa klub. Akhirnya masuklah dia ke PSS Sleman. Dia sudah taken kontrak. Kalau nilai transfernya ini nilai transfer bukan nilai transfer di PSS Sleman ya, tapi nilai transfer atau transfer value yang ada di situs Transfermarkt tadi ya. Itu nilainya itu sekitar 4,35 miliar per musim gitu kan. Per tahun lah, per tahun gitu kan. Tapi itu bukan nilai kontrak. Kita nggak tahu ya, itu nggak tahu kontrak berapa. Kita nggak tahu dia dikontrak berapa oleh manajemen PSS karena setiap pemain itu memang punya punya hitungan-hitungan yang berbeda. Jadi nanti juga kesepakatannya juga beda-beda, tidak hanya yang tidak sama dengan perkiraan yang ada di situs-situs transfer gitu kan. Jadi ini buat teman-teman jadi jangan dijadikan patokan bahwa ternyata dia di kotak 4,35 mainnya bapuk gitu kan. Ya, jangan karena itu kan beda-beda. Oke. Rahasia PSS dan rahasia internal dari klub PSS dan pemain itu sendiri. Kita juga nggak bisa membocorkan kontrak pemain gitu, nggak etis lah gitu kan. Oke, yang kedua. Yang berikutnya karakternya seperti apa gitu kan. Karakternya dia adalah typical striker murni, target man dalam artian di sini dia kalau dinomori pemain itu dia pemain nomor 9. Tugasnya pasti untuk mencetak gol. Nah, cuma di target man itu ada dua karakter ya. Ada dua karakter striker. Ada lagi. Ada dua karakter striker. Target man doang gitu? Iya memang target man, tapi ada dua karakter biasa. Ini karakter bawaannya pemain ya. Ada yang target man yang spesialis kotak penalti atau di dalam kotak 16 dia sangat berbahaya. Tapi di luar kotak 16 dia biasa-biasa saja. Itu satu karakternya. Yang kedua, dia bahaya di luar kotak penalti, di dalam kotak penalti dia mungkin tidak terlalu berbahaya. Gitu kan. Jadi dalam artian begini, contoh paling gampang begini untuk membedakannya ya. Kalau dulu kan ada yang namanya Ronaldo da Lima, ini Ronaldonya Brasil. Pemain ini punya karakter di kotak penalti dia hebat banget. Di luar kotak penalti dia juga nggak kalah hebat. Dalam artian begini, dia kalau tanpa dukungan rekan-rekannya dia bisa merebut bola, kemudian dia bisa berlari membawa bola sambil melewati lawan 1-2 lawan dilewati, kemudian dia sendirian menceploskan bola, dia melakukan soloran gitu kan, soloran dari tengah lapangan atau dari sepertiga lapangan dia mampu untuk menaklukkan kiper dan menaklukkan bek lawan. Ini karakter pemain yang seperti Ronaldo da Lima tadi. Tapi ada karakter striker seperti contoh Oliver Giroud, Prancis ya kan. Kemarin dia bermain di AC Milan. Kemudian dia bermain di Arsenal yang pertama dia bermain di Inggris juga. Karakter pemain ini ganas di kotak penalti. Tapi kalau di luar kotak penalti dia nggak terlalu berbahaya. Jadi kalau di Indonesia karakter seperti Oliver Giroud ini ada di karakternya Christian Gonzalez Eloko.
Eloko itu tajam benar di kotak penalti gitu kan. Jadi sedikit apapun peluangnya dia bisa selesaikan. Nah, karakternya si Cagas ini masuk yang mana gitu kan. Dari karakter yang saya lihat, dari permainan yang saya lihat, karakternya ini lebih ke Oliver Giroud itu. Lebih ke karakter Christian Gonzalez. Jadi dia memang macan kotak penalti di 16 meter, kotak 16 meter dia sangat berbahaya. Dia kekuatan dia punya kekuatan kaki kanan yang kuat. Jadi dia bermain dengan kaki kanan lah. Bukan kekuatan kaki kiri seperti Valentine ini kan kaki kiri kan. Nah, ini dia menyuting, dia punya kekuatan kaki yang lebih kuat di kanan. Dia sering mencetak gol dengan kaki kanan. Nah, ini juga harus dipahami betul. Karena dia target man itu pasti kan dia harus dilayani kan. Nah, si yang layani ini siapa? Rekan-rekannya kan, bisa second striker, kemudian gelandang-gelandangnya itu harus dilayani betul. Nah, gelandang yang bagus itu tidak hanya bisa menciptakan peluang, tapi memberikan umpan yang matang lah, umpan yang bagus kepada target man atau striker yang ada di depan. Nah, untuk memberikan umpan yang matang, kita juga harus mengenal karakter pemain depan rekan kita ini seperti apa. Apakah karakternya seperti Ronaldo tadi, yang dia bisa memanfaatkan ruang, apakah dia karakternya seperti Cagas ini, yang dia hebat di kotak penalti ini. Ada kalau simpelnya itu ada kedua karakter kan. Karakter pemain depan yang suka dengan bola langsung ke badan dia, atau dia lebih suka dengan bola daerah. Maksudnya dia punya kecepatan sprint, kemudian skill individu, dia lebih suka ke bola-bola daerah. Nah, tapi kalau Cagas ini saya pikir dia lebih suka ke bola-bola matang yang datang ke dekat badan dia gitu kan. Itu yang harus dipahami gitu. Itu harus dimanjakan lagi gitu. Iya, striker itu harus dimanjakan gitu kan, karena tugasnya kan mencetak gol kan. Kalau tim nggak bisa mencetak gol, biasanya yang dimarahi dulu itu strikernya. Kamu dikontrak itu untuk mencetak gol, bukan menjaga gawang. Kan intinya gitu kan. Intinya gitu ya. Jadi kita harus tahu fungsi masing-masing pemain, 11 pemain di lapangan ini fungsinya apa sih? Itu harus tahu. Tugasnya apa gitu kan. Nah, ini yang juga dinamakan disiplin terhadap posisinya kan. Kalau dia nggak mencetak gol, berarti dia nggak disiplin dalam posisinya Tapi kalau dia memberi assist ataupun dia bisa membantu serangan dan menciptakan gol, ya itu ada nilai tersendiri gitu kan. Tapi tugas utamanya mencetak gol gitu kan. Makanya ada striker itu yang marah-marah sama rekan timnya sendiri. Dia punya peluang yang berdiri bebas, sementara rekannya ini nggak mengumpan dia, malah disuting sendiri gitu kan. Dia marah karena apa? Harusnya kamu umpan ke saya gitu kan, karena tugas saya itu mencetak gol gitu. Nah, kadang itu seperti itu. Ada yang bilang itu itu egonya terlalu tinggi. Tapi memang karakter striker itu ada yang seperti itu gitu loh ya. Nah, kemudian dia juga dengan tubuh 183 cm, otomatis posturnya ini kan cukup menjulang, cukup tinggi. Kalau pemain tinggi harusnya dia kuat dalam duel-duel bola atas. Nah, sekali lagi saya teringat dengan filosofinya Johan Cruyff. Rian kenal Johan Cruyff? Tahu, legenda Belanda. Legenda Belanda. Aduh, dia sempat menulis biografi lah. Dia pernah menulis biografi yang saya baca waktu itu di sebuah media lokal pada awal 90-an. Itu berseri itu cerita biografi dia diterjemahkan di media cetak lokal dan dimuat secara berseri. Itu saya baca di situ tentang tentang filosofi bermain dan gaya bermain dan cara melatihnya Johan Cruyff ini. Jadi Cruyff itu betul-betul detail dengan karakter pemain dan rekan sendiri. Dia tahu betul, sampai dia punya konklusi begini: kalau pemain yang punya kekuatan kaki di kanan, dia pasti kalau heading itu arahnya lebih kuat ke kiri.
ya Sebaliknya. lebih mudah dia akan mengarahkan bolanya kalau bola itu ke kiri. Dan sebaliknya kalau dia punya kekatan kaki kiri, pasti dia akan lebih mudah mengarahkan bolanya ke kanan. Itu karakternya. Nah ini yang harus dipahami oleh pemain PSS Sleman lainnya. PSS Sleman lainnya, terutama kalau memang mau crossing dan juga mau corner kick. Kita harus lihat dulu karakter pemain strikernya kita itu, dia kuat di kaki kanan apa di kiri. Kalau kuat di kaki kiri, kasihlah dia umpan-umpan lambung yang terarah dari sebelah kanan dia, ya kan, dari yang datang dari kanan dia, itu pasti dia akan menyelesaikannya dengan mudah gitu. Nah itulah yang menjadi, kalau nggak percaya coba teman-teman coba itu di lapangan. Kalau teman-teman rata-rata pemain Indonesia kan ambil dari kanan ya. Teman-teman coba kalau mengheading ke arah kanan itu jauh lebih sulit mengarahkannya. Tapi kalau heading ke arah kiri itu lebih bagus. Coba aja. Nah ini karena ini sudah dipraktekkan oleh Johan Cruyff. Nah kalau kita harus percaya kan, Johan Cruyff ini siapa kan, literasinya jelas. Nah itu ya. Jadi makanya pemain-pemain yang menggunakan kaki kanan pun itu kalau dia dikasih umpan daerah di sebelah, di sisi kiri, ya kan, di sisi kiri dia pasti akan kesulitan untuk menyelesaikan umpan itu karena dia akan menembak dengan kaki kiri. Nah, salah satu cara agar dia kuat tembakannya, dia pasti akan menghentikan bola itu sebentar, kemudian memindahkan ke kaki kanannya. Nah ini memakan waktu sepersekian detik. Nah dalam sepak bola sepersekian detik ini sudah bisa ditutup oleh bek lawan. Nah itulah makanya kita juga harus memahami betul karakter pemain yang menjadi rekan kita. Kita harus mengumpan kemana gitu kan. Kalau karakter pemain si Rian ini bermain dengan kaki kiri, saya kasih umpan daerah ke sebelah kiri Rian. Nggak usah misalnya dalam jarak 5 meter atau 3 meter di depan gawang, Rian nggak usah mengontrol bola, bisa langsung sekali sentuh syuting dengan kaki kiri. Tapi kalau pemain itu pakai kaki kanan, diumpan ke sebelah kiri dia, pasti dia akan keeping sebentar, kemudian dia akan memindahkan bola itu ke kaki kanan dia gitu kan. Nah itu sudah terlambat gitu kan. Nah itu memakan waktu itu. Pasti ada kan waktu. Makanya pemain itu kan kalau suka muter dulu di depan. Iya, karena itu dia penalti itu. Iya, karena dia memindahkan bola itu ke kaki yang lebih kuat gitu. Karena kalau dia paksa menggunakan kaki kiri, tembakannya itu bisa nggak terarah. Tapi ada beberapa pemain, makanya pemain-pemain ini kan mencoba untuk menyamakan kekuatan kakinya gitu kan. Tapi memang ada teknik tersendiri bagaimana kalau pemain kaki kirinya lemah itu bisa menembak bola dengan lebih keras, itu ada caranya sendiri. Ini memang harus butuh latihan. Nah teman-teman di pemain-pemain di PSS ini juga pasti sering melatih ini kan. Nah inilah yang, tapi karakter awal, basic karakter dari pemain ini juga kita harus pahami kan. Karena insting kan, biasanya kalau kita bermain bola itu lebih banyak mengandalkan insting kalau sudah di lapangan. Nah ini yang harus betul-betul dipahami. Jadi karakter pemain ini seperti apa? Karakter teman kita ini seperti apa? Apakah dia punya kekuatan sprint yang bagus, ataukah dia nggak bisa sprint? Dia tipikal pemain yang lambat, flamboyan gitu kan? Ini juga kita harus tahu. Kalau tipikal pemain yang punya kecepatan, kita pasti sering kasih ke bola daerah. Kalau bola tepat ke badan dia akan sulit. Karena kekuatannya sprint ya kan. Dia 2 meter 3 meter bisa menang kalau dia kuat di sprint. Itu ya. Nah, ini nanti seperti apa namanya? Si Jagas ini bermain ya. Atau ini kan belum bermain, cuma kita kan bisa melihat dari karakter gaya dia bermain. Dia kuat di kaki mana itu, dan kemudian dia kuat dalam finishing touch ya. Jadi beberapa peluang dia mungkin bermain, tapi dia cuma dapat 3 peluang. 2 peluang ini dia bisa gol. Nah, ini kuat dalam finishing touch. Makanya dia tipe striker yang
kuat di kotak penalti itu ya. Iya. Finishing touch-nya bagus-bagus. Bagus, finishing touch-nya bagus. Dan dia bisa memanfaatkan ruang sesempit mungkin dan sesulit mungkin dia bisa menciptakan menyelesaikan peluang ini menjadi gol. Yang lebih saya heran dengan pemain ini. Dia sering menyelesaikan umpan-umpan yang ternyata datang di belakang tubuh dia, atau umpan-umpan yang bola-bola lambung yang sebenarnya nggak ideal bagi seorang striker. Dia menyelesaikannya itu dengan cara salto gitu kan, kemudian bicycle kick. Itu dia bisa melakukan itu kan. Nah ini kan berarti karakter pemain ini sebenarnya kalau dia bisa dia bisa beradaptasi dengan segala macam umpan yang datang ke tubuh dia. Ini bagus. Semoga saja karakter ini masih menyala dan masih tersimpan di benak dia, di tubuh pemain ini ya. Kita berharap itu. Nah ini yang nanti kita, jadi kalau jangan kaget kalau dia tiba-tiba mencetakkan gol dengan bicycle kick ya kan, atau putar badan dan sebagainya, kemudian gol. Jangan kaget karena dia biasa melakukan itu gitu kan. Itu karakter dari Jagas ini. Kalau sama Setonya cocok nggak kira-kira? Kalau dari karakter pemain ya. Oke, kita sebelum ke Seto ya. Ke Seto. Kita lihat partnernya saja dulu. Iya. Partnernya kan dia ada punya si Valente. Valente ini dari karakter originnya. Maksudnya dia asalnya dari Portugal, Valente ini. Sementara Jagas ini dari Brasil. Mereka berkomunikasi dengan bahasa yang sama, bahasa Portugis. Nah, itu pasti akan lebih cair. Itu yang pertama. Yang kedua, meskipun Jagas ini pemain Brazil, kelahiran Brazil, tapi dia menghabiskan karirnya di Eropa ya, di Swiss, dan bahkan di karir juniornya dia pun juga bermain di Swiss. Nah, otomatis karakter antara Zé Valente dengan Jagas ini saya pikir nggak terlalu beda. Dan kalau beradaptasi saya pikir kita lihat kemarin Zé Valente ini juga cukup cepat ya adaptasinya ya, karena karakter orangnya juga humble, ramah, kemudian karakter ingin tahunya lebih tinggi, sangat tinggi, sehingga dia mudah berbaur dengan pemain-pemain lokal. Nah, kita berharap Jagas ini juga seperti Valente ini. Tapi saya pikir dengan adanya Valente, proses adaptasinya di Indonesia ini, di WSS Sleman ini juga nggak terlalu sulit. Apalagi dia juga orang Brasil, meskipun lama tinggal di Swiss, tapi di tanah kelahirannya ini kan cuacanya nggak terlalu berbeda dengan di Indonesia, dengan di Sleman. Saya pikir juga nggak akan terlalu sulit untuk beradaptasi ya. Yang kedua dengan karakter permainan yang diusung oleh Coach Seto. Nah, seperti Valente kemarin juga ternyata nggak terlalu kesulitan beradaptasi. Iya, belum 100% beradaptasi dengan gaya permainan Coach Seto. Itu bukan karena dia nggak bisa beradaptasi dengan gaya permainan Coach Seto, tapi lebih pada ke beradaptasi dengan karakter-karakter pemain yang ada di sekitar dia, rekan-rekan pemainnya aja. Kalau karakter bermain saya pikir lebih nyetel pemain asing dibanding pemain lokal dengan karakter pemain yang diusung oleh Coach Seto. Nah, seperti musim lalu ya, Brian Ferreira, kemudian Batata dipegang Coach Seto, duanya ini cepat adaptasinya, mereka cepat memahami apa yang diusung oleh Coach Seto saat menerapkan strategi di lapangan. Tapi saat mereka pindah, Batata pindah ke Persela, dia juga nggak bisa beradaptasi dengan gaya permain yang diusung oleh pelatihnya Persela kan. Kemudian Brian Ferreira pindah kemana-mana kan, dia juga sulit beradaptasi. Bukan berarti juga karena Brian juga habis cedera atau gimana, tapi yang jelas kemarin waktu direkrut oleh PSS Semarang pun dia nggak berkembang kan, karena dia nggak bisa beradaptasi dengan gaya permainan itu. Tapi saat dia di bawah Coach Seto, dia sangat sangat nyaman beradaptasi dengan gaya permainannya yang diusung oleh Coach Seto. Saya pikir kalau pemain asing, saya pikir malah mereka lebih familiar ya dengan strategi atau taktik yang diusung oleh Coach Seto. Cuma yang memang agak sedikit lama beradaptasi justru malah pemain lokal, karena konsep
bermain yang diajarkan Coach Seto kepada pemain-pemain lokal yang baru datang ini agak sedikit berbeda dengan klub-klub lama mereka gitu. Tapi kalau pemain-pemain Eropa dengan gaya melatihnya Coach Seto, saya pikir mereka nggak kesulitan karena di negara di klub sebelumnya juga saya pikir mereka juga menerap di drill dengan dengan gaya bermain yang serupa gitu. Jadi saya pikir nggak akan lama ya mereka beradaptasi. Tinggal adaptasi ini kan lebih nyetel kalau kondisi kebugarannya ini juga terjaga ya. Nah, sementara dia ini kan sempat tidak punya klub kan, sempat beberapa bulan dia nggak punya klub, ataupun dia punya klub tapi dia jarang dimainkan. Kemudian kompetisi di sana sudah selesai, sementara dia datang kompetisi di negaranya atau di klub sebelumnya dia juga sudah selesai. Makanya dia kan datang ke sini dengan kondisi yang belum maksimal. Nah ini kan dia harus menaikkan performa fisiknya dulu untuk menyamai pemain-pemain lain yang sudah lama berlatih itu loh. Itu yang mungkin agak sedikit ya akan jadi PR bagi Sagas ini dalam beradaptasi di Indonesia itu. Kalau yang lain saya pikir enggak gitu. Nah, nih pertanyaan terakhir nih Pak. Ya. Kira-kira kan udah pemain asing udah 2 ya. Oke. Tiga. Iya, udah ada 3. Maksudnya ini kira-kira 1 slot lagi untuk pemain Asia. Kalau untuk PSS, menurut Bung Ananto mau ambil dari negara mana gitu ya? Dari negara mana nih pemain Asia nih? Ya kalau pemain Asia kalau mau ambil yang pemain Asia level 1 ya lebih baik ambil kalau nggak dari Australia ya dari Jepang asli ya, maksudnya Jepang dalam artian bukan pemain Jepang yang bermain di Liga Eropa kemudian datang ke sini gitu kan, tapi ambil aja dari Liga Jepang gitu kan. Kenapa tuh? Karena Liga Jepang ini levelnya memang yang terbaik di Asia mungkin. Saat ini levelnya yang terbaik di Asia. Kalau sekarang di YouTube itu kan sering J-League ini kan sudah mulai dia promosi secara internasional. Nah kan Rian bisa menyaksikan pertandingan J-League ini secara live di channel J-League gitu. Ada Liga 1, J-League 1, J-League 2 dan J-League 3 ada 3 kasta ini. Ya coba aja ambil dari J-League 3 atau J-League 2. Karakter bermainnya ambil sama dan karakter skillnya juga bagus gitu. Tapi harganya memang dalam tanda kutip lebih mahal daripada pasti lebih mahal gitu kan. Nah, ini kan disesuaikan budget juga. Nah, kalau dari Australia ini juga hampir sama. Australia apapun memang mereka masuk benua Asia. Tapi karakter pemainnya rata-rata pemain Eropa semua mereka kan. Kalau dari komposisi sekarang masih perlu nggak PSS ngambil lagi 1 pemain asing dari Asia nih kira-kira? Ya kalau saya pikir begini ya, kalau tujuannya PSS ini apa dulu? Tujuan akhir di liga ini apa dulu? Apakah mau juara? Apakah mau runner up? Apakah mau tampil maksimal? Maksudnya nggak usah runner up, juara, maksudnya 5 besar, tapi kemudian fungsi pembinaan pemainnya ini jalan. Kalau mau juara ya ambil aja gitu kan. Itu kan langkah instan ya. Tapi kalau misalnya kita nggak usah muluk-muluk juara. Yang penting tim ini bagus, punya fondasi, pemain-pemainnya berkembang. Yang nggak usah ambil. Karena apa? Kalau nanti pemain yang asing datang lagi, ini kan mengurangi slot pemain lokal. Pemain lokal menit bermainnya kan pasti akan turun kan, gara-gara masuk pemain asing lagi gitu kan. Ya sekarang tinggal dari PSS sendiri kan, mau seperti apa, tujuan akhirnya seperti apa. Nah ini yang punya kemenangan di manajemen PSS dan kebutuhan tim seperti apa gitu kan. Coach Seto pasti juga kalau ditanya, coach masih butuh pemain enggak gitu kan, pasti akan dikembalikan ke manajemen. Target manajemen yang dibebankan ke saya maksimal apa gitu kan. Kalau mau juara ya harus ambil gitu kan. Kan ini gitu. Gitu ya. Oke. Baik, begitu pembicaraan kita mengenai Michel Sagas gitu kan. Kita akan lihat perkembangannya ya. Akankah dia menjadi
solusi untuk bagi lini tengah, bagi lini depan. Bagi lini depan PSS Sleman, kita nggak tahu. Kita akan nantikan aksi-aksinya dia di Liga 1 musim depan. Musim inilah. Ya, musim ini boleh. Musim ini. Ya oke. Baik, terima kasih. Jangan lupa subscribe Radar Jogja Channel dan Radar Jogja Podcast. Dan juga tetap saksikan video-video dari Radar Jogja. Sampai jumpa. Salam olahraga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.